menjadi tantangan sebetulnya untuk parpol-parpol. Bagaimana caranya tetap relevan di era yang seperti ini, apa ya, mengorganize social capital gitu. Itu ada peran khusus gitu yang tidak bisa dilakukan di luar kelembagaan mereka. Nah, pertanyaan ini why itu, kenapa kok harus ke sana, itu yang saya kira sekarang menjadi sangat penting. Mengubah pola pikir itu. Tidak hanya minta ini minta itu, tapi solusi apa yang bisa saya berikan gitu pada pemerintah. Nah, termasuk sampai pengawalannya sekalipun gitu pada saat implementasi. Terwujud apa enggak ini? Terwujud apa enggak? Kini ku temukan alasan pulang saat baik tulisan nyata jadi pelukan. Perjalanan wajahmu kian terbayang, meniti kenangan dan kerinduan yang terpendam. Isi ruang rindu pertemuan, alun detak jantungku. Ternyata alasan kita lama gak ketemu biar ngerasain senangnya kembali silaturahmi. Kembali silaturahmi dengan Freedom Internet. Halo, jumpa lagi. Time out sejenak. Setelah kita melakukan aktivitas sehari-hari, saatnya kita bincang santai di acara Time Out bersama saya Edward Dewa Ruci. Dan kali ini saya kedatangan seorang aktivis muda, aktivis mahasiswa. Ya kalau mau dibilang jadi harapan bangsa, ini salah satu contohnya. Selamat datang Seno Bagaskoro. Terima kasih Om Ted, apa kabar? Kamu manggilnya masih Om gitu ya? Enaknya manggil apa dong kalau enggak Om ini? Iya, gimana? Sekarang sudah mulai kuliah ya? Sudah kuliah sekarang di semester 4 di FISIP Universitas Erlangga. Jadi meneruskan alma mater jadi Satria Erlangga. Iya, syukurlah. Iya. Tapi nggak terasa berarti ya, waktu itu kan rasanya Iya. baru kuliah terus kok sekarang sudah mau selesai. Jadi saya itu gini, teman-teman, time out ya ini. Ini pertama kali saya ketemu beliau ini, host yang luar biasa ini. Ini waktu saya masih SMP, kalau nggak salah kita SMP dulu SMP. ya. Di SMP 6 dulu. Waktu saya masih kelas 2 kalau nggak salah waktu itu, 2 SMP. Tahun 2015-2014. Tapi statusmu sudah pelajar berprestasi gitu? Ya itu kan sampingan. Tapi status utamanya SMP, pelajar SMP. Sama Ted ketemu, terus kalau nggak salah dulu kita diajak kemana ya sama Ted? Ke LPA. tempat rehabilitasi anak ya, Iya. LPA sebelumnya ke LPA dulu, terus ke rehabilitasi anak. Jujur salah satu titik awal saya mulai memunculkan atau menimbulkan jiwa semangat pengen bersosial terus itu ya awalnya kickstartnya dari situ sebetulnya kalau boleh dibilang jujur. Jangan bilang siapa-siapa ya. Iya, itu ya waktu itu memang terus akhirnya dilibatkan di BNN segala. Ya, Waktu itu BNN Kota Surabaya ya untuk anti narkoba buat teman-teman pelajar sosialisasi. termasuk konselor sebaya dulu waktu itu. Oke. Ada program konselor sebaya, kita ikut diminta untuk menggerakkan di sekolah dan akhirnya ya sudah jadi gerak keliling ke sekolah-sekolah lain dan lain sebagainya. Terus dari situlah muncul kepekaan masalah-masalah teman-teman itu apa aja dan seterusnya. Oke. Startingnya dari situ sih sebetulnya. Akhirnya semua diurusi. Akhirnya semua diurus. Sampai terakhir kemarin yang heboh pandemi, Iya. kan juga jadi apa istilahnya koordinator atau ketua? Iya, saya koordinator relawan Surabaya Memanggil kemarin. Oke. Istilahnya koordinator masa-masa pandemi. Ya, Waktu itu apa kegiatannya yang iya betul Om Ted. kesan-kesannya gimana? Jadinya semua diurusin gitu. Sampai pandemi aja kita ikut terlibat kemarin. Jadi menariknya begini, kemarin itu kan Juli 2021 itu puncak-puncaknya Covid Delta di Surabaya. Gitu.
Dan kemudian dari situ kondisinya cukup memprihatinkan itu ya. Bor kita bed occupancy rate Surabaya ada di angka 99, sekian persen gitu. Jadi Penuh. pernah penuh sekali. Oke. Keterisian bed rumah sakit itu. Kemudian fatality rate kita juga di atas 20%. Jadi fatality rate itu angka kematian kita dari case COVID itu sampai di atas 20%. Pernah mencapai angka sekian. Padahal ambang batas bisa diomong berbahaya atau tidak itu apabila fatality rate kita itu di atas 1%. Nah ini di atas 20% pada waktu itu. Sehingga sangat little, sangat mematikan pada waktu itu. Kemudian tingkat vaksin kita juga dosis 1-2 masih di bawah 50%. Dan perubahan perilaku masyarakat belum terlalu terbentuk pada waktu itu. Masih banyak yang kurang aware terhadap situasi pandemi. Tapi ternyata kematian di mana-mana. Dan pada waktu itu pemerintah kota Surabaya meskipun sudah mencoba sebaik mungkin itu ya, mereka melakukan apa yang mereka bisa, ternyata masih help juga itu, butuh bantuan dari elemen masyarakat yang lain untuk membantu. Kenapa? Karena personilnya banyak yang kena COVID juga itu dari aparat pemerintah kota. Puskesmas yang awalnya satu puskesmas ada 5 orang misalnya, jadi tinggal 2 orang, 1 orang gitu. Padahal tuntutannya adalah mereka untuk buka 24 jam. Nanti ya wis gak masuk akal kalau kita bicara angka seperti itu. Terus ngumpulin orangnya gimana kamu caranya? Nah dari situ kemudian saya diminta untuk bikin ibaratnya relawan lah yang untuk ngurusin masalah COVID itu dari sayap elemen masyarakat yang peduli itu, dari OKP, dari ormas, dari aktivis, dari kelompok teman-teman yang peduli individu-individu. Nah dari situ kita waktu itu sepakati kita bikin aja deh deklarasi itu hari Jumat gitu. Kenapa Jumat? Ya hari baik lah kita setelah sholat Jumat kita kumpul di balai kota untuk kemudian deklarasi bersama-sama. Berapa orang waktu itu? Waktu itu baru sekitar 150-an orang yang bisa saya kontak dari periode persiapan sampai deklarasi. Teman-teman semua? Teman-teman, kurang lebih 2 harian itu. Terkumpul 150. Ada teman-teman mahasiswa, ada dari teman-teman organisasi-organisasi, ada dari macam-macam. Kemudian kita deklarasi dan waktu itu luar biasanya adalah karena teman-teman lintas organisasi ini mau langsung gabung gitu. Dari GP Ansor gabung, dari Pemuda Muhammadiyah gabung, dari Pemuda Pancasila gabung, dari Karang Taruna gabung, dari semuanya gitu. Itu mau kemudian gabung menjawab panggilan itu. Makanya tajuknya kita ambil dengan nama Surabaya Memanggil. Nah mereka menjawab panggilan itu. Gitu. Nggak dibayar itu ya? Nggak dibayar. Sukarela. Gotong royong sukarela. Artinya memang Surabaya menurut pengamatan kan akhirnya Pancasilanya masih jalan juga. Betul. DNA gotong royongnya masih oke lah. Artinya saat mereka kita beri pengertian bahwa ya ini kita kerja ikhlas untuk kota, mau. Dan luar biasanya dalam waktu setelah deklarasi 3 hari itu langsung terkumpul sekitar 2050 orang. Kemudian 2050. Kemudian naik lagi sampai endingnya 2500 mentok di sekitar itu. Nah itu menyebar di 31 kecamatan. 31 kecamatan dan di beberapa pos. Jadi pembagian kita waktu itu adalah menyesuaikan posnya. Misalnya itu ya RSLT, Rumah Sakit Lapangan Tembak dulu darurat. Oh dia butuh tenaga itu untuk membantu. Ya kita masukkan teman-teman ke sana. Di asrama haji butuh pendampingan pasien, kemudian untuk yang ngukur oximeter, yang memberi permakanan pada itu trainingnya pasien. Gimana? Untuk kesehatan kan training harus ada pengetahuan khusus. Betul. Kurang lebih sehari untuk yang kaitannya dengan kayak oximeter, ngukur-ngukur itu kan tinggal menyesuaikan dengan alat aja. Tapi kalau kayak ngasih makan pasien, itu kan dia hanya harus pakai APD, kemudian masuk dan memberikan. Tidak perlu pengetahuan khusus macam itu. Kemudian yang di RSLT misalnya, ada beberapa dari relawan kami itu yang sudah punya background kesehatan. Misalnya anak farmasi, anak kuliah, anak SMK kesehatan. Nah, yang itu yang kita fokuskan di RSLT. Tapi kebanyakan porsi terbesarnya adalah untuk pengemudi ambulan. Jadi kalau nyetiri ambulan kan nggak perlu keahlian yang seperti apa. Pokoknya bisa nyetir dan nggak nobro, itu aja yang penting. Nah itu yang cukup banyak ya dibutuhkan. RSLT kita ada, di Dinsos juga ada. Di Dinsos ini posnya adalah khusus untuk mengangkat korban-korban jenazah
COVID. Jadi yang meninggal di rumah. Jadi dan seterusnya. teman-teman sudah tahu risikonya nanti bakal ketularan atau Tahu, sangat tahu. Dan mereka mau ya itu? Mau. Karena mereka bicara, banyak yang bilang ada satu pengalaman itu dia ini dulunya supir charter gitu. Jadi supir charter, mobil charteran gitu. Dia bilang dia ingin mengabdi, dia bicara ini saatnya saya menyumbangkan apa yang saya bisa untuk kota Surabaya gitu. Jadi dia jadi supir ambulan pada waktu itu. Dan sekarang ada lagi yang supir charter, dia bertugas di puskesmas bahkan sampai sekarang gitu. Ya lumayan, ternyata rezekinya datang dari sudut lain gitu. Ternyata charterannya sering dipakai sama kepala puskesmas. Nah, ini kan sesuatu yang rezeki yang di luar di luar logika bayangan kita sebelumnya. Tapi banyak mereka punya harapan bahwa ya ini waktunya mereka bisa do something gitu untuk kota Surabaya. Kalau sekarang kondisinya sudah membaik ini ya? Sudah sangat membaik, sangat membaik. Fatality rate kita meskipun ada Omikron kemarin pun di bawah 1%. Jadi 0, sekian persen itu angka kematian. Bor kita juga terkendali, semuanya oke sih. Kita angka infeksi juga rendah. Jadi ya nggak terlalu darurat kayak kemarin situasinya. Di FISIP Universitas Airlangga. Ya. Gimana pengalamannya? Saya pengalamannya kebanyakan pengalaman daring. Iya. Tapi kalau dilihat kondisi politik Indonesia atau Surabaya ke depan, menurut pandangan yang kamu pelajari itu seperti apa? Ya, saya itu menangkap dari yang saya pelajari ya. Jujur, saya itu di UNER ke kampus itu malah lebih sering sebelum saya kuliah daripada sekarang pada saat saya kuliah itu. Tapi belajar daring ini ada satu hal yang sangat saya ingat gitu tentang ilmu politik. Politik itu adalah tentang mengelola kehidupan bersama untuk mencapai kebaikan bersama. Filosofinya seperti itu. Jadi pandangan orang bahwa berpolitik itu kotor, berpolitik itu jelek gitu itu sebenarnya. Nah, itu yang saya berusaha patahkan gitu, bahwa politik tidak melulu seperti itu. Kalau ada kemudian di dalam prakteknya ada yang melakukan hal-hal semacam itu, ya itu menjadi tugas bersama kita. Bukan hanya salahnya pemerintah kalau kemudian ada yang salah dalam pengelolaan, bukan hanya salahnya oknum-oknum gitu. Tapi kok kenapa anak-anak mudanya tidak ikut terlibat dalam mengawasi? Saya kira ada peran tanggung jawab teman-teman muda di situ untuk ikut serta mengendalikan apa yang terjadi. Karena ini urusan kita semua gitu. Kalau menurut pengamatanmu anak-anak muda sekarang masih apolitis atau? Saya salah satu orang yang percaya bahwa teman-teman sama sekali tidak apolitis. Kalau tidak simpati terhadap politik praktis, mungkin iya gitu. Banyak teman-teman yang tidak mau terlibat dan masih punya sentimen negatif terhadap politik praktis. Politik praktis dalam hal apa? Ya pemilu, kemudian pemilihan partai politik dan lain sebagainya itu. Banyak yang kemudian tidak mau bersentuhan dengan itu, mungkin iya. Alasannya apa gitu ya? Alasannya, tak menariknya gitu. Mereka tidak apolitis gitu bagi saya. Mereka sangat kritis terhadap situasi politik sekarang. Mereka punya pemahaman yang cukup baik tentang situasi politik sekarang. Contohnya undang-undang baru gitu ya tentang isu-isu misalnya pelecehan kekerasan seksual, undang RUU PKS misalnya, atau tentang cipta kerja, omnibus law dan lain sebagainya. Mereka punya pemahaman terhadap apa yang sedang terjadi gitu ya. Misalnya di kotanya sendiri misalnya isu-isu publik, isu-isu lingkungan, isu-isu kekerasan dan lain sebagainya, teman-teman menaruh perhatian di sana itu. Tetapi cara berjuang mereka berbeda dengan cara berjuang partai politik gitu. Teman-teman misalnya lebih banyak menggunakan media sosial sebagai cara untuk mengekspresikan. Sehingga lembaga perwakilan itu melalui legislatif dan parpol, kebanyakan teman-teman merasa kehilangan relevansi loh. Aku sendiri loh iso kok ngomong masalah iki kan di medsos, bisa mengadvokasi. Ngapain harus menggunakan partai politik ya? Ngapain harus ke DPR? Ke wakil rakyat. Ke wakil rakyat. Aku viralkan aja langsung ditanggapi oleh instansi terkait. Nah, misalnya harus, sehingga menjadi tantangan sebetulnya untuk parpol-parpol. Bagaimana caranya tetap relevan di era yang seperti ini gitu. Bagaimana bahwa yang mereka lakukan di penggodokan undang-undang di ruang parlemen, kemudian mengorganize social capital itu ada peran khusus gitu yang tidak bisa dilakukan di luar kelembagaan mereka. Nah, pertanyaan ini why itu kenapa kok harus ke sana, itu yang saya kira sekarang menjadi sangat penting karena
teman-teman bagi saya tidak apolitis tapi negatif terhadap politik praktis gitu sih. Bayangan pandangan saya sejauh ini seperti itu sih. Oke. Iya. Tapi memang kalau menurut pengamatan dari anak-anak muda yang Iya. ada di sekitarmu itu, Iya. Surabaya ini seharusnya masih harus seperti apa lagi atau Jawa Timur ini ke depan? Teman-teman sebenarnya menariknya adalah karena Surabaya ini saya menangkap satu karakter yang menarik. Meskipun teman-teman ini egaliter ya gitu ya, mau saling tidak menganggap remeh, tidak menganggap rendah. Mereka menganggap ya wis pokoknya kita sama-sama berjuang. Tetapi tidak selalu gitu ya, semuanya itu bisa dikumpulkan jadi satu terus kerja bersama. Jadi menarik sekali. Saya dulu pernah bikin yang namanya Kaukus Pemuda Surabaya gitu ya. Masih ada sampai sekarang? Masih ada. Oke. Isinya ya wis teman-teman pemuda, terus aktivis-aktivis dan Terus macam-macam. Kita punya harapan waktu mendirikan itu kita lepas ragam deh gitu. Kita nggak pakai bendera atau apa bendera gitu. kita Oke. masing-masing. Jadi satu, kemudian ya kita melakukan apalah advokasi kebijakan publik yang berkaitan dengan pemerintahan atau kenegaraan di kota Surabaya. Misalnya gitu ya, cita-cita kita dulu, kita akan ngajak teman-teman untuk bedah APBD misalnya, sehingga mana ini yang APBD yang pro anak muda, mana yang ini tidak produktif, gitu. Kita wacananya seperti itu dulu dengan melepas bendera masing-masing. Ternyata pada saat jalan gitu ya masing-masing itu masih memunculkan, iki loh, aku bendera aku itu ya harus muncul gitu, bendera C ku ya harus muncul, B ku harus muncul, sehingga dipaksakan untuk menjadi satu. Ini juga sulit juga gitu. Ternyata eksistensi teman-teman untuk kemudian menggunakan bendera masing-masing itu masih sangat perlu untuk diakui gitu. Sehingga saat bekerja sama pun ya harus bisa mengakomodir perbedaan warna ini untuk tampil bersama-sama. Nggak mungkin kemudian kita mau melepas pokoknya kini arek Surabaya. Saya kira ternyata gotong royong semacam itu nggak jalan gitu, ada error-errornya gitu di Surabaya. Ternyata itu saya baru tahu di luar DNA gotong royong kita yang sangat kuat ya. Ternyata eksistensi dari masing-masing teman-teman itu ya masih situasinya masih perlu dihargai, masih perlu diakomodir untuk muncul. Itu sih yang saya lihat. Masih ada gitunya. Tapi punya bayangan semua nggak untuk Surabaya ke depan, Jawa Timur ke depan? Sangat punya. Kebanyakan arek Surabaya itu ternyata punya bisnis di Banyuwangi, punya ini di mana, punya di mana. Jadi jaringannya sebenarnya ya di Jawa Timur nih ya epicenternya di Surabaya, dan aktor-aktor teman-teman yang bergerak anak mudanya ya semakin banyak, dan ya tinggal masalah mengelola itu tadi sih saya kira, untuk gimana bisa jalan bareng tanpa ya sesama arek Surabaya dilarang saling mendahului itu yang harus kita ini kan. Itu sih. Ya. Tapi boneknya tetap. Nekatnya tetap. Iya. Justru itu ciri khasnya anak Surabaya. Justru itu ciri khas yang nggak boleh hilang gitu. Kerja ngurusi pandemi, gak ngerti, gak dibayar, marine kapan aja gelem kok. Gitu ya. Iya. Memang harus dihargai itu. Iya. Jadi sebuah kekuatan tersendiri kan sebetulnya, potensi betul. untuk memajukan Surabaya. Betul. Nah, selain kuliah, kegiatan lainnya apa? Sekarang selain kuliah, kebetulan saya masih ada di organisasi, kemudian dia lagi ngerintis beberapa usaha kayak gitu-gitulah. Apa, startup gitu? Kayaknya saya nggak bakat di startup sih, tapi lebih di cafe, community space kayak gitu-gitu. Ini kita lagi merintis, tapi saya belum bicara publik tentang ini publicly, tapi ya saya beri teaser sedikit lah bahwa itu yang sedang saya kerjakan sekarang. Gitu. Semacam kegiatan UMKM apa gitu? Lebih ke cafe dan community space, creative space kayak gitu-gitu. Tapi sebetulnya anak-anak muda Surabaya kalau untuk diajak bisnis itu bisa? Bisa, sangat bisa. Kelemahannya apa kok pemerintah nggak bisa lebih agresif untuk kemudian, kan jumlah pengangguran Surabaya juga masih tinggi. Iya betul. Itu tadi, karena eksistensinya itu keinginannya untuk tampil itu kadang masih tinggi. Malah ngerepoti. Kolaborasinya susah juga kadang-kadang, sulit untuk kemudian diwujudkan dengan cepat akselerasinya. Ya bisa kolaborasi secara ini bisa, tapi kemudian kalau mau full kita lepas gitu ya, pokoknya arek Surabaya. Nah, ini yang karena teman-teman sudah membangun ketokohannya masing-masing, sudah membangun komunitinya masing-masing, sudah membangun cerita story-nya masing-masing, dan ini suatu yang harus diapresiasi dan tidak bisa langsung dipaksakan untuk
hilang begitu Itu saja. dijahit gitu mestinya. Mestinya dijahit, harusnya idealnya dijahit, dijadikan satu grand story yang sama, kemudian digerakkan. Nggak usah, saya kira pemerintah tidak perlu repot-repot kalau sama anak-anak Surabaya. Gitu ya. Nggak usah memberikan fasilitas yang seperti apa, memberikan dorongan seperti apa, nggak usah. Sediakan ruang saja untuk teman-teman ini bisa kumpul, bisa diskusi. Jadi fungsinya pemerintah fasilitator Fasilitator aja. saja untuk penjembatan bridging aja antara teman-teman Gitu ya. dari beragam latar belakang ini. Nanti kalau ketemu kan bisa saling mengisi. Oh aku nggak bisa desain, oh, ternyata ada teman yang bisa desain. Nah fungsi pemerintah di sini hanya mempertemukan connecting itu aja. Saya kira dengan begitu saja sudah cukup kok. Kalau Pemkot Surabaya, pemerintah kota Surabaya, atau Pemprov Jawa Timur atau pusat mau melihat situasi Surabaya ya. Oke. DNA-nya sudah ada itu, tinggal Iya kan kalau di kementerian diaktifasi. apa itu? Kemenparekraf. ya, Ya toh, betul, ekonomi betul, kreatif betul, segala betul. macam. Sebetulnya kan memang di situ fungsinya Yes, untuk bisa betul, connecting, bisa betul. membuat mereka berkolaborasi terus menghasilkan produk yang dibanggakan. Iya. Kalau dibandingkan kota Bandung, Surabaya kan belum punya ciri khas hasil Belum, produk yang Belum. karya anak muda Belum, gitu. belum. Kan belum ada. Masih benchmark kota anak muda kayaknya sekarang masih Bandung, Jogja, kan masih belum ketarik ke Surabaya ini. Padahal potensinya ada sebetulnya. Nah, saya kira peran pemerintah di sini itu tadi sudah jangan terlalu masuk ke dalam lah intinya. Jadi sebenarnya caranya bikin program gimana pemerintah ya? Dengarkan anak-anak aja. Mestinya Ajak gitu ya? anak-anak terlibat, tanya maunya apa, ya sudah kita jalankan itu. Nggak usah repot-repot. Nggak usah bikin cerita sendiri atau Nggak ngarang usah. program sendiri. Yang mikir itu biar anak-anak muda, itu aja. Gitu sudah. ya. Mau Surabaya itu malah seperti itu kan eksistensinya pengen didengar. Nah, biarkan teman-teman muda untuk kemudian memberikan gagasannya. Dia langsung otomatis nanti kalau gagasannya diakomodir, ya dia bisa bilang ini karyanya dia gitu. Ya, biarkan dia untuk mengawal juga untuk kemudian program-program yang ada di pemerintah kota. Hampir 10 triliun anggaran APBD Surabaya. Betul. Terus kemudian yang bisa terserap atau bisa digunakan untuk kepentingan anak muda kira-kira berapa persen kan juga Kita belum pernah membuat tahu kajian itu. Padahal banyak sekali dana kelurahan misalnya. Nah, teman-teman di kelurahan-kelurahan itu kan ada juga, ada teman-teman Karang Taruna, ada teman-teman pegiat lingkungan, ada macam-macam yang usianya pasti masih muda-muda juga. Oke. Nah, bayangkan kalau kemudian semua dakel ini bisa kita bicarakan dengan enak-enak, nih harus Surabaya enak-enak. Di masing-masing titik ini kemudian muncullah bibit-bibit community space atau kemudian muncullah lapangan-lapangan kerja baru yang dikelola oleh teman-teman muda itu. Dan saya kira sekarang sudah ada angin positif ke sana. Contohnya ada political will dari wali kota yang sekarang Mas Eri untuk kemudian misalnya mengizinkan masyarakat untuk mengelola aset Pemkot. Nah, minimal ada political will. Sudah ada beberapa tempat yang dibuka untuk itu. itu caranya gimana? Ngajukan permohonan aja. Ini ada lahannya Pemkot, dipakai buat apa gitu ya. Ya dikomunikasikan dengan camat, dengan lurah, nanti mereka yang akan meneruskan kan seperti Oke, itu. oke. Nah, hal semacam ini kan cukup baik, apalagi kalau kemudian didukung oleh kemudian teman-teman organisasi-organisasi pemuda ini bisa duduk bareng untuk kemudian ayo kamu bisanya apa, kamu bisanya apa, aku bisanya apa, ayo kita kemudian kembangkan sama-sama. Hal semacam ini saya kira sangat mungkin untuk betul. dilakukan dan memberikan peran pada anak muda dalam pembangunan. Bikin proposal yang bagus, dicarikan backup bank Betul. perbankan dengan kredit murah misalnya gitu kan sudah muter lagi ekonominya ya. Pakai Bank Surya malah lebih enak lagi. Banknya Surabaya Kota kan Surabaya. punya bank juga, Bank Surya misalnya. Nah, itu sangat bisa sih, Om. Tinggal bagaimana teman-teman ini mau kemudian melakukan itu. Nah, butuh kompor aja itu nanti. Tukang kompornya ini ya mesti. Oke, kita main trivia Waduh. question ya. Aduh. Oke. Nanti dijawab cepet aja. Yes. Pilih pacaran atau demo? Gimana? Demo deh. Demo deh. Kok malah pilih demo? Iya. Nggak bikin pacaran? Enggak. Sekarang enggak. Udah mau lulus gue. Ini pertanyaannya tetap enggak berubah. Enggak berubah. Kenapa kok demo? Era sekarang demo kan nggak perlu sebetulnya, tinggal nge-tweet aja sudah banyak yang tahu. Ya, tapi demo apa dulu kan begitu. Gimana? Pengalamanmu demo? Enggak gini. Karena pertanyaannya itu pacaran sama demo itu. Kalau pacaran sama lainnya, saya pilih lainnya. Tetap saya pilih lainnya. Jadi enggak ada penjelasan lebih lanjut gitu. Yang penting enggak pacarannya. Ya, kalau penyampaian pendapat anak-anak muda demo itu memang masih dipandang masih perlu apa enggak sih?
Kadang-kadang kan demo juga nggak malah bikin macet apa. Ya, zaman sekarang banyak cara lain sebetulnya untuk menyampaikan pandangan dan deliver message itu banyak cara. Apalagi kalau pemerintahnya sekarang lebih terbuka terhadap masukan anak muda dan lain sebagainya. Lebih enak sebetulnya. Malah saya mikirnya begini, sekarang kalau teman-teman muda itu bisa mengakses kebijakan dengan lebih oke, rancangan kebijakan gitu ya, terlibat misalnya, mendesakkan dirinya jangan untuk kemudian isu per isu. Demonya langsung aja demo, libatkan kita dong dalam urusan apa namanya? Musrenbang atau libatkan kita dalam penyusunan APBD misalnya begitu. Nah, itu lebih enak. Artinya nanti teman-teman diuji. Saat teman-teman ini diminta pendapat nyusun dari nol misalnya kebijakan tentang sesuatu, bisa nggak itu kemudian jadi pembanding pro rakyat betul gitu dibandingkan dengan yang buatannya pemerintah misalnya murni pemerintah. Nah, hal semacam ini saya kira lebih oke. Dan artinya teman-teman juga bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, tidak sekedar demo minta begini minta begitu, tapi dalam penyusunan hingga pengawalan nanti produk kebijakan itu teman-teman harus ikut terlibat. Saya zaman demo-demo itu malah zaman sekolah, Om. Jadi SMA ya. SMA itu zaman demo-demo itu zaman SMA. Nah, ternyata sekarang waktu saya kuliah saya mencoba untuk kemudian mengubah pola pikir itu. Tidak hanya minta ini minta itu, tapi solusi apa yang bisa saya berikan gitu pada pemerintah. Ini nggak bisa. Kalau gitu kita cari cara lain dong. Apa cara lain ini kayak begini-begini. Nah, termasuk sampai pengawalannya sekalipun gitu pada saat implementasi. Terwujud apa enggak ini? Terwujud apa enggak? Ada teman-teman embrio yang kita buat untuk mengawal proses kebijakan ini sehingga baik buruknya ya kita tanggung sama-sama gitu. Nggak hanya menyalahkan salah satu pihak. Nggak cuma usul tok gitu. Nggak cuma usul, tapi nek wis dilaksanakan kok ngenteni salah tok lho, akhir tunggal. Atau dikai proyekan malah, wah kita malah repot mana ya. Gitu yang saya kira teman-teman kalau saya ditanya demo atau pacaran, nah yang pasti bukan pacaran. Masih takut pacaran. Iya. Ya, pertanyaan kedua. Olahraga atau baca buku? Baca buku. Buku apa yang paling kamu suka? Saya sekarang lagi mendalami buku yang cukup menarik sebetulnya. Judulnya Why Nation Fail itu, yang nulis Darren Acemoglu sama James Robinson. Ya, tentang kenapa negara-negara itu gagal. Kenapa ada negara gagal dan negara yang sukses gitu. Kalau dilihat dari pendapat-pendapat di media sosial itu kan banyak yang menganggap Indonesia sekarang posisi akan gagal atau apa. Menurut buku itu berarti apa masuk indikator? Buku itu menyampaikan bahwa sebetulnya indikasi negara gagal itu tidak dari culture-nya, tidak dari kemudian latar belakang budayanya, tapi lebih pada persoalan mengatur institusi, lembaga-lembaganya. Dia korup nggak lembaganya, dia kemudian bisa diajak nepotis nggak, bisa kolusi nggak. Contohnya adalah Korea Utara dan Korea Selatan misalnya. Korea Utara dan Korea Selatan punya akar budaya yang sama gitu. Dia punya orang-orang yang rasnya sama, dia punya orang-orang yang latar belakang sejarahnya sama, budayanya sama. Tapi yang membedakan apa? Yaitu institusinya, itu institusi pemerintahnya, institusi ekonominya. Nah, satu hal yang menjadi catatan penting dari buku itu tentang institusi apa yang perlu diperbaiki, yaitu menciptakan ada institusi politik yang demokratis dan institusi ekonomi yang inklusif gitu, yang semua orang bisa terlibat, dan politik boleh dilibatkan siapa saja. Caranya bagaimana? Dalam lingkup kota misalnya, dia memberikan sedikit bocoran, yaitu memberikan beasiswa atau subsidi pada pendidikan, kemudian memberikan subsidi pada seni, dan menyediakan ruang publik gitu. Nah, aku kira Indonesia sebenarnya sudah melakukan itu gitu ya. Surabaya pun sudah melakukan itu. Meskipun tentu di dalam sistem ada yang korup dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip gitu, kita sudah berada pada track itu gitu. Tinggal bagaimana memperbaiki itu dalam bentuk ruang-ruang publik yang harus dijaga. Terakhir itu aja yang saya kira harus dijaga. Demokratis ya demokratis. Jadi masih jauh dari gagal kan ya berarti? Jauh dari gagal. Saya masih optimis. Optimis Indonesia akan tetap masih bisa lebih maju lagi. On the track, betul. Oke. Jangan sampai time out lah pokoknya. Time out buat tarik napas saja. Tarik napas saja buat kita aja. Kan kemarin 2 tahun udah time out. Iya. 2 tahun nggak ngapa-ngapain, kena pandemi. Iya.
Ketiga ini pertanyaannya. Oke. Kamu milih Jerman apa Indonesia? Indonesia. Nggak jadi ke Jerman kan soalnya? Iya, nggak jadi. Ini cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi meskipun saya dulu pun berangkat ke Jerman misalnya, jadi belajar di sana dan seterusnya, saya kira tetap akan memilih Indonesia. Bagaimanapun, ya apa yang saya tuh nyuri aja di sana, nyuri ilmu, nyuri pemikiran dan lain sebagainya. Untuk siapa ya, kembali tetap pasti untuk Indonesia. Andaikan saya dulu tetap berangkat ke Jerman. Juga mau ambil ilmu politik juga di sana? Iya, dulu rencana ambil ilmu politik juga. Udah siap kampusnya. Beda banget loh politik. Betul, sama betul. Tapi paling enggak yang saya pelajari kan bukan dulu niat saya, yang saya pelajari adalah dasar pemikirannya, kemudian pemikiran filosofinya dan seterusnya. Ya kalau filsafatnya bagus. Yang kemudian disiplin ilmunya itu lebih punya akar panjang gitu dibandingkan misalnya dari pemikir-pemikir kita. Literatur mereka sangat luar biasa penuh gitu di Jerman dan di negara-negara Eropa pada umumnya. Itu yang saya mau cari gitu, dan saya mau curi dari sana. Kalau saya belajar di sini, ternyata saya setelah belajar di sini, gitu, pemikiran saya, ternyata di sini juga oke juga. Malah saya bisa belajar langsung terhadap situasi di Indonesia. Kemudian ternyata pemikir kita juga banyak yang oke gitu, dan nggak kalah juga kita dengan mereka itu. Tapi ya artinya tantangan orang Jerman dan orang Indonesia dalam politik ya berbeda. Dan saya bersyukur juga kemarin kok pandemi akhirnya nggak jadi berangkat ke sana. Gitu. Itu sih lebih kaya ternyata ilmu yang didapat. Iya. Gitu. Mau nulis apa nanti penelitiannya? Pasti tentang anak muda sih. Saya akan bicara tentang keterlibatan anak muda dalam ruang politik di Indonesia. Banyak ngomong tentang itulah nanti. Gitu. Berapa tahun terakhir ya, bicara berapa tahun terakhir. Itu sih. Yeah. 2024 mau jadi caleg? Kira-kira kalau ada tantangan atau tawaran gitu? Ini pertanyaan setiap podcast ini. Loh, kalau udah belajar ilmunya, sudah punya pengalaman, keterlibatan peduli sosialnya sudah ada. Kan tinggal supaya bermanfaat lagi, selain karena udah enggak mau pacaran gimana? Iya, ya banyak cara untuk bisa mengabdikan ilmu. Nggak harus jadi anggota dewan. Harus jadi anggota dewan. Tapi kan perlu diisi. Anggota legislatif itu betul, perlu diisi oleh anak-anak suasana muda. baru. Gitu. Betul. Tapi kan anak muda tidak hanya saya. Jadi banyak teman-teman lain yang saya dorong untuk semuanya mau terlibat dalam ruang politik. Gitu. Tapi apakah 2024 saya akan maju atau tidak? Ya dilihat nantilah. Tapi sejauh ini saya masih merasa saya lebih baik menemani teman-teman di luar dulu. Kalau saya ya. Tadi terlepas nanti ada yang ngajak gitu, belum tahu ya nanti ya. Ya orang pacaran aja belum. Iya. Terus kesan-kesanmu selama selain tadi sudah aktif sejak muda ya. Yang ingin kamu bagikan ke teman-teman muda yang lain supaya bisa setidaknya bisa melakukan kegiatan dan mengisi waktu seperti yang pernah Seno kerjakan dulu itu loh. Iya. Apa yang bisa? Ya, aku kira teman-teman muda sekarang punya kemudahan dan banyak potensi yang jauh lebih oke daripada kesempatan yang didapat oleh anak-anak muda di zaman yang dulu-dulu. Saya kira sekarang ya. Iya ya. Dulu kan masih BlackBerry anunya. Iya. Bukan. Iya. BlackBerry. Masih 3 BB. Masih 3G, sekarang sudah 4G, 5G gitu. Iya, masih keterbatasan itu hampir tidak ada sekarang. Hampir semuanya mungkin untuk dilakukan. Dan untuk mengeksplor mimpi-mimpi teman-teman itu sangat mungkin gitu, untuk berani bermimpi menjadi apapun. Saya kalau ketemu sama teman-teman pelajar, ketemu sama teman-teman, sekarang saya tanya mimpi teman-teman apa itu? Dan jawab, saya pengen jadi YouTuber mas gitu, saya pengen jadi astronot mas, saya pengen jadi pembalap mas, saya pengen jadi apa. Itu hal yang sama sekali tidak saya temui di zaman saya jadi pelajar dulu. Meskipun bedanya hanya berapa tahun, tapi sudah sangat berbeda. Karena informasinya juga lebih cepat. Informasinya jauh lebih cepat. Saya dulu waktu SMP kelas 1 itu di kelas ditanya oleh guru saya, pengen jadi apa anak-anak itu. Ada yang jawab, banyak kan jawabnya dokter, insinyur, arsitek.
beberapa mungkin polisi, tentara itu. Meskipun akhirnya enggak jadi polisi juga yang bilang gitu. Tapi kebanyakan itu. Kemudian saya itu pas ditanya terakhir gitu, pengen jadi apa saya SMP kelas 1. Saya jawab waktu itu, saya pengen jadi politisi. Diomeli aku mbek guruku. Jadi memang sebenarnya dari dulu sudah punya bayangan ke sana. Dari dulu, dari kelas 5 SD sebetulnya saya. Tapi SMP itu saya ceritakan di kelas itu, saya pengen jadi politisi, Bu. Terus ini, nggak boleh anak kecil itu senang politik. Itu malah jadi pelecut gitu bagi saya waktu Kenapa itu. sih gitu? Kenapa kok nggak boleh gitu kan? Itu hal yang oke aja itu. Orang Tan Malaka dulu umur berapa dia mulai menulis, Bung Karno umur berapa dia latihan orasi, tinggal di rumah ketua partai, dan dia belajar politik oleh Cokroaminoto waktu itu. Kenapa kok di zaman sekarang saya tidak bisa itu? Yang saya baca dari tokoh-tokoh itu waktu itu malah saya merasa kalau beliau-beliau ini bisa di zamannya, harusnya di zaman saya juga ada dong tokoh-tokoh yang muncul untuk kemudian menggerakkan anak-anak muda dan lain sebagainya seperti mereka di masanya. Kalau Bung Karno bisa, saya juga harusnya bisa, sama-sama orangnya kok, sama-sama anak mudanya, sama-sama dari Surabaya. Nah, saya membayangkan kalau gitu politik itu sebenarnya hal yang menarik juga, challenge juga untuk bisa kita lakukan gitu. Dan ada jadi cita-cita sejak kecil. Nah, sekarang ternyata mimpi saya jadi politisi aja dulu dimarahin gitu ya, diomelin, pengen jadi politisi. Sekarang luar biasa lebih diverse lagi gitu cita-citanya teman-teman itu. Sehingga saya kira tidak ada alasan untuk kemudian tidak bisa mewujudkan cita-cita. Teman-teman sekarang jadi pengusaha di usia sangat muda, bisa sekali. Gitu. Jadi penghasilannya sudah miliaran. Penghasilannya miliaran, meskipun ya ada beberapa kasus yang force major ya kayak kemarin ketangkep dan sebagainya itu ternyata kayak gitu, yang instan juga ada. Tapi banyak juga lainnya yang melakukan hal luar biasa. Jadi malah atlet tuh kalau bisa di usia yang muda itu. Betul. Pemain sepak bola di Premier League itu usianya 19 tahun, 20 tahun. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman Indonesia juga bisa melakukan itu. Kemudian programmer, developer, desainer, teman-teman yang berhubungan dengan teknologi misalnya. Ya di rumah, di kamar aja mereka bisa jadi world class gitu kalau mereka kemudian mau menekuni mimpi itu. Teman saya ada yang seperti itu, dia bikin yang namanya VTube gitu. VTuber. Jadi bukan VTube yang aplikasi itu, tapi VTuber ini virtual YouTuber gitu. Jadi itu gimana? YouTube, tapi ini kayak akun YouTube pada umumnya, tapi aktornya ini karakter anime gitu. Jadi keseharian karakter anime ini ngapain, kemudian gini-gini. Saya tuh waktu awal dia cerita itu juga bingung ini kegiatan apa gitu. Ini aktivitas apa. Gitu. Tapi ternyata sekarang company-nya dia ini jadi company VTuber terbesar buatan Indonesia itu. Jadi company VTuber lain itu buatan Jepang semua gitu yang masuk ke Indonesia. Dia satu-satunya yang terbesar yang produk Indonesia. Rumahnya di Rungkut itu. Jadi dia tiap hari di kamar nggak keluar rumah gitu. Dia melakukan ini gitu. Yang saya juga waduh, ternyata bisa gitu ya, dan penontonnya luar biasa banyak. Dia sudah jual merchandise, dia sudah jual apa di luar sampingannya sebagai YouTuber. Dan dia punya company sendiri, punya anak buah yang mengerjakan editing segala macam. Dan saya kagum sekali itu. Ternyata ada juga teman-teman yang apa yang saya catat dari situ, saya kira sekarang ada sangat banyak endless possibility untuk kawan-kawan melakukan apapun yang mereka mau. Yang pasti hanya perlu satu, keberanian untuk bermimpi, dan dua adalah kemampuan untuk kolaborasi. Sekarang saya kira bukan eranya lagi kita kompetisi sampai mati, tapi kolaborasi menjadi kunci. Kompetisi itu nomor sekian, tapi yang pertama adalah kemampuan untuk bisa. Padahal sistem pendidikannya masih ngomongin kompetisi loh, Zen. Nah itu yang menarik itu kan. Iya kan? Kan dipacu untuk ranking terbaik, gitu kan? Iya. Jadi sebetulnya memang pemerintah mesti mau dengerin anak-anak muda gini. Benar. Nggak pernah ada forum-forum ketemuan sama pemerintah terus saling. Kita mendorong itu. Dulu misalnya pernah suatu waktu saya waktu zaman masih SMA dulu di Aliansi Pelajar Surabaya. Kita bikin namanya wisata parlemen. Jadi datang ke gedung dewan, ketemu, nyampein di ruang paripurna, nyampein ke komisi yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.
ya kita nyampaikan gitu tentang Pikiran-pikirannya pandangan-pandangan anak-anak. kita dan lain sebagainya. Dan Surabaya sebetulnya bicara tentang program pendidikan, banyak sekali program-program leading gitu di masa-masa itu dulu sebenarnya. Ada Konselor Sebaya, ada Syeroboyo, ada Surohub. Kegiatannya yang fokusnya menempatkan siswa sebagai subjek gitu, dan saya kira itu Tinggal diteruskan aja. tinggal mesti diteruskan. sekarang, ya. DNA-nya kan sudah ada. Nah, saya kira tinggal diteruskan. Hal semacam ini saya kira penting. Makanya kenapa dulu alasan saya bikin aliansi pelajar itu karena itu, Om. Saya tuh gemes saja itu. Dulu itu tiap sekolah kan berlomba-lomba bikin pensi dan lain sebagainya. Dan pensinya juga enggak murah gitu ya. Satu malam itu bisa 300 Datengin juta. artis-artis. Iya, artis-artis yang- nasional bisa yang 300 juta, popularan, bisa 400 juta, kayak gitu. Dan semakin mewah itu semakin Gengsi gengsi sekolahnya. sekolahnya naik gitu, dari SMA seluruh Surabaya. Saya ini gemes. Tapi sekarang kan udah berubah. Cara rekrutmen sekolah kan sekarang sudah Iya. zonasi, Iya, terus nggak betul, terlalu betul, favoritnya kan juga sudah merata, gurunya betul. juga merata. Nah, waktu itu saya gemes gitu loh. Makanya saya sekarang seneng juga itu. Saya gemes kenapa Udah sih kok berubah. harus seperti itu gitu. Zaman itu kan masih get-getnya. Saya bikin kritik tentang itu. Wah, yang jenenge alumni ku saka sing angkatan sepuh-sepuh sampai si sekolah kelasku nyerbo kabeh dadi komen enem ya wis menyerang masalah itu. Tapi kemudian ternyata kan waktu membuktikan. Zaman sekarang pun akhirnya terbukti arah pendidikan kita memang kita Masih tidak bicara kompetisi. Tapi Harus kolaborasi pelan-pelan sekarang. berubah ke kolaborasi. Nah, Iya, kolaborasi gotong royong tadi kolaborasi, spirit-spirit gotong itu kan royong. yang spirit itu yang jadi prinsip dasarnya. Sehingga sekat-sekat sekolah, gedung tembok-tembok tinggi itu sudah nggak relevan. Kalau bisa anak SMA 5 kerjasama sama anak SMA 1, Betul, sama bikin SMA project apa Muhammadiyah, gitu ya. bikin project bareng. Nah, itu Betul. yang sekarang sangat diperlukan yang seperti ini. Tidak lagi kemudian ini satu sekolah kemudian dia menonjolkan entah kepada waktu kolaborasi itu masing-masing tetap membawa identitasnya. Itu nothing wrong with that gitu. Tapi paling nggak ada kehendak untuk membuka diri, tidak hanya eksklusif pada komunitasnya. Itu yang saya kira sangat penting untuk sekarang kita gerakkan di situ. Itu sih. gitu ya. Iya. Tapi ya mudah-mudahan lah semua nanti semakin tambah baik Yes. ke depan. Amin, 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 amin. Terima kasih waktunya sudah mau Terima kasih. mampir ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih banyak. Ngisi waktu. Senang sekali Om. Kehormatan. Yang penting kita. jaga kesehatan, salam buat semua. Siap, Kawan-kawan juga. siap. Kita akhiri acara kali ini dan Ya. kita jumpa lagi di acara Time Out.